Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video terbaru kita. Kali ini kita akan membahas tentang adjective clause. Apa itu? Penasaran? Ikuti terus ya video kita. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, pemilihan adjective clause kali ini berdasarkan request pada video sebelumnya yang minta ini, dan akhirnya kita sepakati untuk mendahulukan materi adjective clause. Sebelumnya jangan lupa komen dan like video ini, dan untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dan tekan bell di sini, sebelah sini untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kita. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke pengertian dari adjective clause. Menurut lessonforenglish.com, pengertian dari adjective clause or relative clause, jadi juga bisa dibilang relative clause, itu artinya adalah a clause that act as an adjective by qualifying a noun. Nah, intinya a noun di sini. Jadi nanti sebenarnya cara gampang mendefinisikan atau mengenali adjective clause itu adalah seperti ini. Dia ada dua kalimat, yang mana di kalimat itu memiliki subjek atau objek yang sama. Kenapa harus subjek dan objek? Karena inti dari adjective clause ini yang di qualifying atau yang akan diberikan si adjective atau sifatnya itu adalah noun. Sedangkan di dalam kalimat yang pasti jenis katanya itu noun adalah si subjek dan objek. Nah, jadi nanti kamu akan dikasih dua kalimat, yang mana dua kalimat itu terdiri dari mempunyai subjek dan objek yang sama. Nanti saat kalian gabung dua kalimat itu, karena dia memiliki subjek dan objek yang sama, maka sebutannya nanti adalah adjective clause. Tapi saat menggabungkan adjective clause itu tidak bisa langsung digabung ya, karena saat kalian menggabungkan dua kalimat itu nanti kalian dibantu dengan kata ini. Who, whom, which, when, dan why. Baru kita masuk ke rumus setelah ini ya. Oke, sekarang lihat di rumusnya ya. Dari adjective clause, dia intinya itu adalah menggabungkan kan satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau main clause dengan subordinated clause, dan dipisahkan dengan relative pronoun. Relative pronounnya ada that, which, whose, who, whom, dan ada where serta when. Yang 5 ini dulu ya. Kita lihat. Jadi rumusnya itu main clause, relative pronoun, subordinative clause. Ini main clause-nya. I have stay at a hotel. Lalu that, subordinative-nya is clean, quiet, and cheap. Sekali lagi saya ingatkan, intinya kalau adjective clause itu dia memiliki subjek atau memiliki objek yang sama. Jadi dua kalimat itu punya subjek atau punya objek yang sama sehingga bisa digabungkan dengan adjective clause ini. Bisa dilihat ya ininya apa? Daftar relative clause-nya ada that, which, whose, who, whom, kemudian ada where apabila dia tempat, lalu ada when apabila dia waktu. Kalau that itu bisa untuk semua. Sebenarnya that ini subordinate relative pronoun yang paling kondusif, artinya bisa dipakai di kalimat mana saja. Which itu untuk benda. Kalau whose itu untuk kepemilikan, kalau who itu untuk orang sebagai subjek, dan whom itu untuk orang sebagai objek. When nanti untuk waktu, dan where itu nanti untuk tempat. Oke, sekarang kita masuk ke soal ya. Gampang sebenarnya kalau dia soal adjective clause itu. Pertama kali yang harus kalian lakukan adalah satu, hafal fungsi dari relative clause-nya. Karena kalau dia soal pilihan ganda pada adjective clause itu yang menjadi acuan adalah penggunaan relative clause-nya itu tadi, atau yang menjadi pertanyaan dari pilihan gandanya adalah relative pronoun-nya. Ingat ya, which itu untuk benda,
mau dia objek ataupun subjek. When itu untuk apabila dia menyatakan hari, waktu. Where itu tempat. Who itu untuk orang yang sebagai subjek, dan whom itu untuk orang juga tapi sebagai objek nanti dalam kalimat. Jadi bagaimana Bu cara cepat Miss menjawab adjective clause itu? Pertama, selain tadi sudah kalian hafal relative pronounnya, ini lihat kata di depan yang ditanyakan atau di depan dari relative pronounnya. Di sini dia bilang today is the day, hari. Berarti hari itu membahas apa? Waktu kan? Salah satu dari bagian waktu. Ya udah, nomor 6 pasti jawabannya yang C. Begitu juga dengan nomor 7, the Bogor Palace. The Bogor Palace itu memang sebuah tempat, tapi karena itu benda, tempat itu maksudnya kalau dia where itu lebih ke alamat gitu ya. Tapi kalau sebuah bangunan itu dianggap benda ya. Makanya kalau nomor 7 nanti jawabannya yang which. Paham ya sampai sini? Oke, kita ke soal berikutnya nih. Lanjut, sekarang soal yang ini. Dia bilang the little girl bla 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 is running down the hill is my neighbor's daughter. Ini jelas sekali karena little girl itu perempuan dan dia sebagai subjek di kalimat ini ya. Kenapa dia sebagai subjek? Karena dia disebutkan di depan. Ya udah, nomor 4 jawabannya yang B. Nanti kita lihat yang home. Sebelum yang home, kita lihat ke soal di bawahnya. The homeless was sleeping on the sidewalk. Nah, ini tadi yang saya bilang membedakan kenapa yang soal sebelumnya yang The Bogor Palace itu jawabannya which, dianggap benda walaupun dia nama tempat. Where itu apabila nanti benda dia tuh benar-benar sebuah tempat gitu yang mendeskripsikan tempat. Tempat yang didatangi oleh si subjek itu. The homeless was sleeping on the sidewalk. Homeless itu atau si orang yang gak punya tunawisma itu tidur di pinggir jalan. Where? Nah ya kan, pinggir jalan yang mana atau di mana pinggir jalan itu was dirty and smell very bad. Nah, saya dipahami ya. Oke, satu lagi deh. Soal ini sepertinya saya dapatkan dari soal PKM STAN di tahun 2015 mungkin kalau tidak salah. Nah, di sini dari pilihan jawabannya aja kalian sudah bisa melihat ada yang tereliminasi atau tidak mungkin untuk kita jadikan pilihan jawaban, yaitu yang A dan yang C. Karena kalau sudah jelas ini adalah adjective clause, tidak mungkin ada tambahan with dan ada tambahan to. Jadi tinggal 2 pilihan jawaban nih, who dan whom. The man ... she invited was the son of the governor. Ini whom ya, karena sebenarnya the man ini adalah objek di kalimat kedua. Kalimat pertamanya kan she invited the man. Dia objek pada kalimat ke 1. She invited the man dan menjadi subjek di kalimat kedua. The man was the son of the government. Makanya governor. Jadi jawabannya yang B, whom. Jadi untuk membedakan whom dengan who adalah ada 2 subjek atau ada 2 orang di antara si relative pronounnya ini. Nah, kalau sudah seperti itu ada 2 orang di antara mereka, pasti jawabannya yang whom, bukan yang who. Oke? Nah, bagaimana? Benar-benar bisa dipahami ya apa itu adjective clause. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan video kita dan pengen belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris, boleh banget gabung di bimbel kita. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa hubungi Instagramnya bimbel _ kita. Di sana kalian bisa tanya-tanya deh kayak apa sih bimbel kita itu. Oke? Nah, buat kalian terus lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta push the bell. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.